Halo Aquascaper, perkenalkan dengan saya Fauzan dari Nix Aquascape. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk merawat aquascape kita di rumah. Pertanyaannya unik, kalau kita biasanya di Aquascaper kalau memang pengen berpergian jauh, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama kita harus sadar dulu kalau aquascape itu adalah ekosistem yang kita buat. Jadi memang butuh sentuhan atau kontrol dari kita sendiri. Nah jika memang untuk berpergian dalam waktu yang jauh, nah yang pertama harus dipastikan adalah aquascape itu sudah otomatis diatur seperti kayak timernya, terus CO2-nya dan filternya pastikan itu menyala. Terutama adalah lampu karena kuncinya dari pertumbuhan tanaman itu adalah fotosintesis, dia butuh cahaya. Nah yang pertama kita harus setting lampu itu otomatis sesuai dengan kebutuhan aquascape-nya gitu. Nah bagaimana dengan airnya? Nah sebelum kita tinggal jauh pastikan air itu sudah kita kuras. Seperti biasanya di aquascape itu kita ada namanya water change, jadi pergantian rutin airnya. Nah pergantian airnya, nah jadi yang paling penting adalah pertama kita harus ganti airnya dulu. Ya karena ketika kita tinggal jauh aquascape kita sudah dalam keadaan normal atau bersih kembali. Nah selanjutnya biasanya kendalanya adalah karena di Indonesia itu iklimnya cukup panas, banyak aquascaper itu pakai kipas. Nah biasanya kipas itu bikin airnya nyusut. Nah cara mengantisipasinya adalah sebenarnya agak sedikit sulit, tapi bisa juga mungkin teman-teman aquascaper bisa pakai. Biasanya banyak yang mengatasi dengan taruh wadah air di atas akuarium, yang penting levelnya di atas air akuarium. Bisa dipakai selang atau keran, jadi air itu netes ke dalam akuarium. Cuma yang harus diperhatikan adalah intensitas tetesan airnya itu harus seimbang dengan susutnya air yang disebabkan oleh kipas. Jadi aquascaper semua bisa lebih tenang pada saat meninggalkan akuarium gitu. Ya biasanya untuk penggunaan air itu sebagai wadah pengganti air yang susut bisa digunakan biasanya maksimal itu range waktunya 1 minggu. Nah untuk mengantisipasi hal itu biasanya kan air yang kita pakai itu hanya bertahan seminggu, sebenarnya tergantung dari wadahnya sih ya kan. Cuma memang menghindari resiko tumpah atau resiko nanti yang kita tidak inginkan, biasanya itu bertahan 1 minggu pakai wadah yang sewajarnya aja. Nah makanya aquascaper semua harus tahu ketika kita mau ninggalin aquascape kita dalam jangka waktu lama, kita pastikan itu semuanya sudah terkontrol salah satunya. Dan teman-teman juga bisa sebenarnya kalau memang yang menggunakan kipas untuk pendingin aquascape-nya bisa dimatikan dulu, nggak masalah. Nah biasanya muai susut itu terjadi karena kipas. Nah kipas itu bisa menyebabkan sekitar muai susut sekitar 10 cm dalam jangka waktu 3 atau 4 hari. Nah jadi teman-teman bisa perkirakan seperti itu. Satu lagi aquascaper semua biasanya karena kita ada fauna di dalam aquascape-nya, biasanya banyak yang menggunakan auto feeder. Nah satu lagi yang harus diperhatikan pada saat menggunakan auto feeder itu harus diperhatikan juga berapa banyak ikan yang ada di dalam aquascape kita. Karena nanti pada saat pemberian pakannya itu terlalu banyak akan menyebabkan aquascape kita kotor. Karena naiknya amoniak yang dihasilkan dari makanan tersebut berlebihan, seperti itu. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman aquascaper semua. Dan sekali lagi saya ucapkan untuk Rumah Aquatik, semoga sukses dan aquascape di Palembang semakin berkembang. Buat teman-teman semua yang memang kepingin cari bahan-bahan aquascape atau sekedar ingin mampir, silakan datang ke Rumah Aquatik Palembang. Buat penghobi ikan di Palembang, jangan lupa like, comment, and subscribe Rumah Aquatik Palembang.